kesempatan ini, sebelum kita lanjutkan ke pembahasan tema kita hari ini, yaitu Ramadan bersemi kembali, sebagaimana lanjutan materi apa yang telah kami sampaikan di kajian Sabtu yang lalu. Di awal mukadimah kajian kita ini, kita akan coba sedikit memberi pencerahan kepada kita semua yang telah berhadir tentang apa yang sedang kita hadapi hari ini, di mana dunia dihebohkan dengan sebuah peristiwa ataupun fenomena virus corona yang dikenal dengan virus corona. Nah, jadi untuk sebagai pencerahan untuk kita semua yang telah berhadir, karena hari ini banyak yang bertanya bagaimana sikap yang semestinya ketika kita berhadapan dengan virus seperti corona ini ataupun fenomena apapun. Apakah kita harus pasif? Apakah kita ini pasrah ya, mengembalikan semua keadaan kepada Allah, atau mengambil ikhtiar, atau mengambil langkah-langkah untuk berusaha menghindari diri dari penyakit itu, ataupun memang kita tidak perlu hubungkan ini kepada Allah sama sekali. Kita tetap mengambil ikhtiar tapi tanpa mengembalikan diri kepada Allah. Dalam kesempatan yang singkat ini, sebelum kami lanjutkan ke pembahasan kita, sebagaimana yang telah kita agendakan bahwa hari ini tema kita adalah tentang menyambut bulan suci Ramadan. Dan ini pastinya sebagaimana yang telah kami berikan tema, yaitu Ramadan bersemi kembali. Namun demikian, seperti apa yang kami sampaikan dalam kalimat tadi, kita sedikit memberi pikiran tentang corona ini. Karena banyak kaum muslimin tidak mampu memposisikan diri ataupun menyikapi dengan bijak ketika terjadi fenomena corona ini. Ketika kita kembali ke media sosial, macam-macam komentar tentang corona. Ada yang mengatakan gak usah takut dengan corona, gitu kan? Takut hanya kepada Allah. Apakah kalimat ini benar kira-kira? Ada benarnya ya? Nah, kita perlu koreksi. Itulah maksud saya pencerahan tadi. Jangan-jangan nanti kita ternyata dalam kesalahan dalam mengeluarkan statement. Opini-opini yang berkembang hari ini terkadang kita belum tahu apakah itu benar atau salah. Ketika kita tidak timbang-menimbangnya dengan dasar ilmu yang benar. Dari itu kami ingin sampaikan, dalam hal ini ada dua sedikit banyaknya ya tanggapan. Yang dua tanggapan ini kalau kita kembali merujuk kepada kaidah-kaidah dasar tentang tauhid, ini menjurus kepada dua sekte dalam Islam yang berbahaya. Sekte ini masih sekte sesat, sekte yang tidak baik, tidak benar. Apa itu? Yang dikenal dengan sekte Jabariyah, dan satu lagi adalah sekte Qadariyah. Jadi saya lihat, kalau kita lihat apa yang terjadi hari ini dengan fenomena corona, akan muncul dua sekte ini. Walaupun tidak dalam artian sekte, tapi pemahaman-pemahaman mereka itu menjurus ke sekte ini, berbau kepada sekte ini. Pemahamannya itu berbau kepada sekte Jabariyah atau sekte Qadariyah. Bagaimana dikatakan Jabariyah? Orang-orang Jabariyah itu, mereka itu mengatakan bahwa yang namanya corona ini adalah terjadi. Ini Jabariyah tadi ya, yang salah-salah ini agak sama aja kan. Jabariyah itu dia menyatakan apa? Yang penting berusaha terus ya, menghadapi corona, dan ini gak ada hubungan dengan Allah. Sudah kami seperti ini. Beda Qadariyah dan Jabariyah. Kita awali dulu kalau enggak dari Qadariyah. Qadariyah ini hampir sama. Nah, kalau pemahaman Qadariyah, dia itu tidak mau tahu bahwa yang namanya persoalan yang terjadi hari seperti corona ini murni adalah proses alamiah yang terjadi, tidak ada hubungan dengan Allah. Ini Qadariyah. Tidak mengembalikan persoalan ini kepada Allah. Mereka tidak mau mengembalikan persoalan corona ini kepada Allah. Mereka ini adalah urusan manusia yang mendapatkan musibah corona.
Ya dia yang sendiri yang menyelesaikan masalah ini. Apa usaha-usaha mereka? Mereka mengambil ikhtiar, tapi tanpa mengambilkan ikhtiar ini mengembalikan ikhtiar kepada Allah. Jadi mereka pakai masker, mereka menghindari diri untuk bersalaman sama mereka, tidak bermajelis, ya tidak, ya ataupun berlebihan dalam menyikapi. Tanpa menghubungkan ini kepada Allah. Yang intinya apa? Bahasa lainnya adalah corona ini khususnya tidak ada intervensi Allah dalam hal ini. Itu terserah manusia. Ini orang Qadariyah. Sedangkan Jabariyah itu pasrah, kembalikan semuanya kepada Allah tanpa harus mengambil ikhtiar. Seperti bahasa tadi kan, jangan takut kepada corona, takut kepada Allah saja. Ini berbau Jabariyah. Ini pemahaman, maaf cakap, ini berbau kepada sekte Jabariyah yang mengembalikan persoalan apapun itu kembali kepada Allah saja, dan kita manusia tinggal menerima nasibnya saja dan ya pasrah saja kepada Allah, bertawakal kepada Allah tanpa harus mengambil ikhtiar. Ini juga bahaya. Betul? Di antara statement-statement yang berbau Jabariyah apa tadi? Gak usah takut sama corona. Kita harus takut pada Allah saja. Ini orang yang menyatakan ini berbau kepada paham Jabariyah. Yang mana pemahaman Jabariyah, kami ulangi, pelan-pelan kami sampaikan, mereka mengembalikan semua persoalan kepada Allah, dan kita harus bertawakal kepada Allah tanpa harus mengambil ikhtiar. Jadi gak usah pakai masker, gak usah kita meninggalkan salam-salaman sama kita di PKCP, gak usah. Toh itu nasib Allah telah tentukan, kembali aja kepada Allah. Kalau sakit ya sakit juga, kalau mati ya mati di tangan Allah. Gak usah sibuk, itu namanya adalah orang Jabariyah. Ya. Apa orang Jabariyah terlalu bahasanya apa? Terlalu sepele. Orang Jabariyah terlalu sepele. Sedangkan orang Qadariyah itu kalau bahasa singkatnya atau bahasa sederhananya terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan dalam menyikapi corona. Itu namanya adalah Qadariyah. Sedangkan Jabariyah terlalu sepele. Nggak usah takut, nggak usah ini, nggak usah itu takdir Allah. Sedangkan yang lebih bagus adalah kita ambil jalan pertengahannya. Jalan pertengahannya bagaimana? Jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana setiap apapun yang menimpa kita harus melakukan ikhtiar, sabar dan tawakal. Dan ikhtiar, sabar dan tawakal ini sahabat karib yang tidak boleh dipisahkan. Orang Islam yang benar, pemahaman Islam yang benar adalah ketika kita berhadapan dengan seperti hari ini, seperti virus corona hari ini, maka kita harus berikhtiar untuk menghindari diri dari virus itu, bukan malah mengharap ataupun malah sok-sokan yang untuk menghadapi virus corona yang berbahaya ini. Orang yang tidak takut corona, bagaikan orang mengatakan nggak usah takut tsunami, nggak usah lari. Kalau gempa bumi nggak usah lari, diam aja dalam rumah. Kalau mati pun kan mati juga, ya? Dan Allah telah tentukan kematian kita. Nggak usah lari, takut kepada Allah saja, nggak usah takut kepada gempa bumi, nggak usah takut kepada tsunami, takut kepada Allah saja. Ini sama dengan menyatakan nggak usah takut kepada Allah, nggak usah takut pada corona, takut pada Allah saja. Pasrah. Makanya dari Islam nggak boleh seperti itu. Jalan tengah apa? Semua persoalan ini ada hubungan dengan Allah. Penyakit apapun yang menimpa kita, persoalan apapun yang menimpa umat manusia, itu ada hubungannya dengan takdir Allah. Namun, apa yang harus kita lakukan ketika menimpa kita seperti hari ini, yaitu terjadi virus corona di mana-mana? Angka kematian hari ini berapa? 30-an ya? Kalau nggak salah 30-an hari ini ya? 32. Kemudian yang positifnya 369. Wah, ini 369. Nah, jadi orang yang betul-betul memahami agama Allah sesuai dengan pemahaman Islam tadi, dia mengambil jalan tengah. Ikhtiar, setelah ikhtiar dengan memakai masker, cuci tangan sebelum makan, membersihkan diri, mandi misalnya, menjauhkan diri dari kotoran-kotoran, yang membersihkan rumah, berdiam di rumah, ataupun kalaupun harus keluar kalau ada alasan yang benar, yang baik ya. Yang ini ikhtiar. Kemudian bersabar. Setelah bersabar baru tawakal. Ini yang lebih selamat. Pemahaman seperti ini yang semestinya harus kita lakukan.
Dan masyarakat harus terjelaskan dengan pengumuman seperti ini. Jangan sempat nanti jatuh ke Qadariyah atau Jabariyah. Tapi ambil jalan tengah antara Jabariyah dan Qadariyah, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana mereka selalu mengambil ikhtiar. Kalau kita sakit, pasrah aja tanpa berobat? Enggak. Itu namanya adalah Jabariyah. Kalau Qadariyah, berobat terus, nggak usah hubungkan ini dengan Allah. Yang pokoknya berobat kita manusia. Nggak ada urusan dengan Allah. Kau sakit itu alamiah katanya. Terjadi begitu saja tanpa ada hubungan dengan Allah. Itu 100% manusia yang nggak ada campur tangan Allah, nggak ada intervensi Allah dalam urusan sakit manusia. Ini Qadariyah. Sedangkan Jabariyah apa? Pasrahkan kepada Allah semuanya. Walaupun sakit bagaimanapun, nggak usah berobat, nggak usah ngapa-ngapain. Ini namanya Jabariyah. Paham? Bagaimana pemahaman yang semestinya pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah? Sekali lagi, kalau kita sakit misalnya minum obat misalnya ke dokter, ya kemudian bersabar untuk kesembuhan, kemudian baru bertawakal. Maka kami bahasakan apa? Yang namanya ikhtiar, sabar, tawakal, ini sahabat karib yang tidak boleh dipisahkan. Tidak hanya ikhtiar tapi tidak hanya bersabar. Ikhtiar tapi dia merepet-repet, mengeluh. Kenapa nggak sembuh-sembuh ya? Saudara saya pilek juga, tapi sehari lah sembuh. Minum obat yang sama dengan dokter yang sama. Kenapa sih aku nggak sembuh-sembuh? Nggak sabaran. Dia ikhtiar tapi merepet, mengeluh. Ini nggak boleh. Maka satu kesatuan yang nggak boleh dipisahkan. Sahabat karib yang nggak boleh dipisahkan yang namanya ikhtiar, sabar, tawakal. Setelah kita mengambil ikhtiar dengan semaksimal mungkin, bersabar semampu kita, kemudian serahkan kepada Allah. Itu tawakal namanya. Bisa dipahami? Begitulah kita menyikapi masalah corona. Tidak berlebihan, tidak menyepelekan. Ya. Tidak berlebihan dalam bersikap, ya, dan juga tidak menyepelekan. Ini sekilas dalam mukadimah kita hari ini, bagaimana sikap bijak menghadapi fenomena yang terjadi hari ini dalam hal ini virus corona dan apapun itu. Apapun yang menimpa manusia, kayak gini cara bersikap.